Apa yang terjadi setelah 3 tahun melewati laundry kiloan, mulai masuk tadi ke apa tuh digital Digital marketing, marketing, mulai ngerjain apa tadi sofa, apa spring tuh, bed, terus gold apa yang bed. terjadi setelah itu? Nah, sebenarnya tuh kita sekarang ini lebih ngarah ke general cleaning sini. Kalau Eh, ngelihat ke depan maksudnya, pertanyaannya Iya, menarik nih. Kalau ngelihat ke terus mau depan, kemana lagi? jangan-jangan general cleaningnya direncanakan untuk dibakar juga satu Iya, kali. Nah, kalau ngomongin duitnya, Mas, gimana tuh? Kalau dibandingin kiloan dengan 4 mesin ya kira-kira jauh, Pak. kira-kira sebulan sekian lah gitu kan. Nah, begitu masuk ke wilayah ini bisa berapa kali lipat ke bulanannya? saya nggak pernah ngitung, Pak. Ah, Yang penting cukup ya, Om. Yang penting cukup. Cukup buat istri jalan-jalan, cukup beli yang tadi tuh lupa nama tadi, sa- berlian. sampai sampai mau ninggalin bakar Iya, laundry kiloan. bakar laundry kiloan. Orang mau bikin dia Dia udah bakar. bakar. Aduh, Orang mau ngelamar kerja, dia iya, bakar absensi. iya. Kita udah mulai lepas kan, Pak, di 2016 itu. Apa yang dilepas? Kiloan itu sudah nggak ada lagi kiloan Sama itu sekali. sama sekali. Pertimbangan utamanya apa kok dibunuh kiloannya? Pertimbangan utamanya itu Jadi mulai nggak happy dong. sudah mulai nggak happy dan kayaknya saya harus lompat deh. Ah, Atau maksudnya lompat tuh kita harus buat pergerakan. Oh, ah, Di dalam laundry itu kita buat pergerakan. apa tuh? Dari pergerakannya itu kita dari laundry kiloan Ah, kita ke satuan nih. mulai nangani satuan. hmm. Betul, Pak Andre. Kita cuci sofa, spring bed gitu kan, seperti itu, karpet seperti itu. Hmm. Sampai akhirnya kita menemukan jalan, kayaknya ini akan kita jalanin Ke home cleaning. ke home cleaning. Kita lanjutin dari channel Nirmi punyanya Mami Niar ngebilas acaranya. Tadi kita sempet ngobrolin sama Mas Yus itu soal dia sudah ngebakar kartu absen di kantornya, dia kebakar outletnya bahkan dia membakar pet shopnya, dia punya pengalaman bantu istrinya membakar kartu absennya. Dia kapok di laundry kiloan, dia masuk ke wilayah lain, pindah alam katanya. Nah, kita lanjutin gimana itu, Mi, ceritanya tadi. Nah itu kan sebenarnya kan aku lihat itu tuh Pak. Hmm, Biasalah stalking-stalking teman sosmed gitu loh. Kayaknya kenal nih gitu kan. nah, Antara yakin dan tidak yakin. Kok mainannya udah scaffolding? Apa dia main pindah ke main alat berat. pindah ke alat berat atau dia main interior gitu. Ini kepalanya ini kejeduk tembok di mana gitu kan. Jadi dari karena aku bingung-bingung ya udah undang aja. Ya sekarang ya nuntut penjelasan Om. Ayo Om, kerahkan kemampuanmu untuk menjelaskan Om. Apa yang terjadi setelah 3 tahun melewati laundry kiloan, mulai masuk tadi ke apa tuh digital Digital marketing, marketing, mulai ngerjain apa tadi sofa, apa spring tuh, bed, terus gold apa yang bed. terjadi setelah itu? Nah, jadi seiringnya waktu kita dapat market, Ah, kita dapat market dan eh, marketnya itu ya alhamdulillah bukan yang biasa-biasa gitu, Middle up dong. middle up seperti itu. Nah, oke, segmennya beda nih ya. Kiloan itu kan agak lain ya. Ya bisa middle low sama middle up. Satuan mulai lain lagi. Mulai naik lagi. Home cleaning naik lagi. Ya, Nah sekarang nih sebenarnya kemana sih Om? sebenarnya tuh kita sekarang ini lebih ngarah ke general cleaning sini, Ntar dulu Om, gitu. general cleaning kan oh yang setahu aku nih Om, Ya, kan orang-orang laundry bilangnya itu Pak, bilangnya home cleaning. ya Nah sofa tadi apa? sofa ini. Nah Ah, sekarang ini general cleaning. betul. Itu ini emaknya, neneknya atau apa nih? bedanya apa tuh? Bedanya apa Om? Kalau dari kacamata saya, Ya, kalau home cleaning itu masih pembersihannya masih standar ya, standar tuh apa? Misalnya maksudnya masih nggak bersihin. belum 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 menyeluruh kalau menurut saya. Oke, Walaupun memang kayak karsobet, cut eh, sobek. ke sofa, spring bed ya, terus Ya, kayak gorden macam-macam itu masih di home cleaning nih. Oh, oke. oke. Ya, tapi kalau sudah general Mhm. dan sudah general itu biasanya sudah merambah bukan hanya di rumah tinggal, Ah, ah. tapi juga udah bisa di corporate.
pembersihan gedung lah, Hmm, pembersihan Ah, bukan hanya pembersihan rumah tapi pembersihan gedung kayak macam-macam. yang hmm, kayak itu ya, dinding-dinding Dinding-dinding, kacanya gedung itu yang bersihkan betul, kaca-kaca betul, gedung itu ya. betul, oh, makanya gitu, mesti pakai alat-alat itu tadi. Oh, pantes betul. lah. Nah, untuk sebelum di general juga kita di home cleaning seperti Mm-mm. itu. Cuma dulu kan kita itu, oh iya, kata-kata adalah doa. Itu Ah, menurut saya, Mi. ah, Oke. Kata-kata adalah doa. Jadi kenapa? zaman dulu itu pas kalau kita, Dulu emang zaman Majapahit. jadi saya nggak sadar gitu loh, Mi. Ah, ah, Nggak tahu ya. Orang-orang kan kalau nulis kan nge-branding dirinya kan home cleaning. ya, Oke. Jadi dulu tuh saya udah general cleaning gitu, Mi. Oh, dari General awal. cleaning dari awal. Saya Hmm. nge-branding itu udah Mm-mm. general cleaning walaupun yang saya jalani itu adalah fase-fase itu sebenarnya home cleaning. oke. Itu Oke. karena kurang pemahaman waktu itu. Sebenarnya saya mengharapkan itu bisa menjadi itu, Pak. Gitu loh. Oh, artinya Masnya sudah tahu bahwa ada yang namanya general cleaning Iya, betul, begini begono. Itu betul. beda dengan yang Home cleaning. home cleaning yang sekarang gue kerjain gitu, Iya, beda. betul. Udah sadar betul itu, tahu. Sudah sadar tapi saya mau mencari yang beda gitu. Kalau home Ah, cleaning kan pasti akan stay di situ, Pak. Betul. ah, ah, Kalau kita dari awal mindset kita sudah general, kita akan menariknya yang akan lebih besar, Pak. ah. Lingkup lingkup pekerjaannya. Nah, lingkup pekerjaan pertama yang masuk kategori general cleaning apa waktu itu? Yang general cleaning itu kita pembersihan macam-macam sih, Pak. Pembersihan rumah, pembersihan kantor, Ah, pembersihan gedung gitu. Sampai waktu itu masuk ke Hyundai, Hyundai di pabrik. pabrik Hyundai di Apa yang dibersihin? Cikarang. Besok dia ada pembukaan pabrik Mm-mm. dan Oke, Jokowi besok mau hadir di situ. Mm. ngebersihin pabrik. Apa Habis acaranya, renovasi ya bukan pabriknya Pak, tapi acaranya. acaranya. Oh, Dia jadi dia kayak kan outdoor di depan pabrik, Mhm. eh, dia banyak tenda-tenda gede-gede gitu, Heeh. yang besar-besar sekali. Nah, kita salah satu salah Vendor vendor cleaning untuk untuk acara itu. acara itu. Jadi yang paling sulit dikerjakan apa waktu itu? Kalau untuk sulit karena kita berpikirnya itu nggak terlalu berat ya jadinya ringan sih Pak. Enggak, kalau seandainya itu kan membedakannya Mhm, dengan kalau ngerjain sofa udah biasa, karpet mhm, udah biasa. mhm. Kalau di situ apa sih yang Yang memerlukan skill yang dan memerlukan pengetahuan lebih? pertama kalau untuk di acara di pekerjaan ketinggian Pak. Contoh misalkan gorden tinggi Oh, oh, yang 8 tinggi itu meter. 8 8 meter. meter Oke. dari lantai 2 ke lantai 1. berarti itu kan ada teknik sendiri toh. Ada teknik Iya. sendiri. Karena kan selama ini orang taunya nyuci lepas apanya Mhm, ini terus ini Heeh. karena biasanya kan kalau udah horden-horden tinggi itu kan yang betul. kalau kalau apa tuh namanya gaya-gaya Victorian yang Betul. gitu-gitu kan Betul. itu kan nggak Kalau diturunin ribet malah gitu malah lecek, Pak. malah lecek kan. Malah lecek Heeh. Nah itu seperti itu. Beresiko kalau Beresiko. dilepas. Jadi harus dicuci dalam keadaan seperti itu. Betul. Nah, itu Betul. memerlukan pengetahuan ini bahannya apa, Betul. chemicalnya apa, Betul. step by step pengerjaannya seperti apa, Betul. mulai rumit gitu ya. Iya, dan Dulu safety-nya yang paling utama. safety-nya gimana Iya. dan duitnya berapa, gitu kan? itu hitungnya tuh Duit. sama nggak sih ya? Jadi segini atau tembak jepret harganya segini gitu. eh kita membiasakan tidak dengan customer tuh tidak ribet gitu loh. Hmm. Nah, Jadi kan ada customer yang kita di lembaran. Jadi tetap norma-norma yang kita lakukan itu tetap hmm, mengadopsi dari laundry Laundry kiloan tetapnya. kiloan, pakemnya masih dari situ. Pakemnya, oke. karena pakemnya Nah, dari situ gitu. nah, Jadi Hmm, tanpa melepas laundry kiloannya sebenarnya gitu, oke. Pak hmm, Andres. Tapi gimana caranya kita enak, customer enak tanpa Oke. harus ribet kalau kita kasih ukuran meter kan orang-orang yang di atas rata-rata kan siapa kamu nyuruh-nyuruh saya ngukur tinggi segorden gitu loh. Iya. tapi kan kalau udah biasa, oh mata itu udah ngukur nih berapa meter gitu Betul, loh. tapi kan kadang orang-orang yang menengah ke atas itu dia nggak mau Heeh. ribet nih, gitu. Mm-mm. Nah, Nah, dia dia taunya udahlah semua berapa ya gitu. betul. Gitu ya? Iya, caranya difoto. Dia Jadi, foto ini berapa nih? ya Gitu. gitu. Kita, Berapa meter? Nggak tahu lah pokoknya itu. ya Gitu. gitu. Ya, Jadi, tapi kan biasanya sih udah tahu ya, kalau nggak tahu sih bener apa enggak gitu, tapi biasanya kayak kayak
horden, lebarnya berapa, tingginya berapa, oh lebar horden sekian, tambahnya sekian persen, gitu-gitu. Betul. Kayaknya dasarnya itu kan dari situ juga bisa ya, Om? Bisa Bisa nih. berhitungnya kan? Betul, bisa berhitungnya dari Yang situ. yang menghubungi biasanya bagian apa sih? Di kantor kan ada bagian ini, bagian ini, bagian ini. Yang itu Masih saya itu, heeh, masih saya yang handle itu. Jadi bukan dari yang ngubungin ke berlian oh itu yang kalau ngubungin dari dari perusahaan itu bagian dia rata-rata dari apa, dari customer sendiri, dari usernya, mhm, kadang dari usernya, kadang dari sekretarisnya. Itu mmm, sekretarisnya yang ngubungin biasanya, seperti itu. oke. Tapi dari semuanya nih konsumennya Om Yus, mana lebih banyak? Personal atau corporate? Kalau saya pribadi saya lebih sama sih Mi, tapi lebih suka saya apa, yang rumahan, residensial. Duitnya lebih cepat ya Om? Kelar bayar gitu kan? Yang Ceker personal, Om. nggak ribut, Nggak ribet, nggak nggak ada yang proses ini tanda tangan, ya kan? persetujuan ini, Mm, di TOP-nya kayak apa gitu kan kalau iya. masuk ke corporate ya lebih cepat. Cuman Om kan nyuci horden tuh kan ribet sebenarnya. Dibilang ribet, ribet enggak gitu. Ada nggak sih teknik nyuci horden tekniknya nyuci horden itu tanpa harus dilepas? Sebenarnya gorden itu tidak seperti kain biasa. Hmm. Jadi gorden itu ada karakter yang dia nggak bisa kena air. Hmm. Jadi kalau kena air, dia malah jadi cingkrang nih. Dia malah cingkrang, Susut. susut. Entah itu mengkeret, entah itu dia yang tadinya sejajar sama lantai, Hmm. dia bisa susut sekitar 30 senti. Itu Hmm. tergantung dari karakter kain Hmm. gitu. Jadi Jadi pengenalan bahan ya. pengenalan bahan dan ilmunya tetap dari laundry Hmm. kiloan basicnya seperti itu. Nah, itu dari kitanya sih sebenarnya Mi. Kita gimana sih kita sebagai bisnis ownernya itu kalau mau ngembangin tuh kalau kita hanya cuman begini ya kita jadi begini. Hmm. Tapi kalau kita mau saya mau tampil beda lah, saya nggak mau jadi follower gitu. Hmm. Saya mau beda sendiri. Nah, itu kita harus jalan di situ sih. Tapi ini pasarnya segmented banget ya Pak. Ya makanya dia kayaknya ini kalau tidak pakai apa digital marketing mungkin Susah. lebih susah ya. Betul, Jadi dapatnya tuh promonya harus di wilayah-wilayah digital gitu ya. betul rata-rata seperti itu. Nah, kalau ngomongin duitnya, Mas, gimana tuh? Kalau dibandingin kiloan dengan 4 mesin ya kira-kira Jauh Pak. kira-kira sebulan sekian lah gitu kan. Nah, begitu masuk ke wilayah ini bisa berapa kali lipat ke bulanannya? Saya nggak pernah ngitung, Pak. Ah, Yang penting cukup ya Om. Yang penting cukup. Cukup buat istri jalan-jalan, cukup beli yang tadi tuh lupa nama tadi, sa- berlian. sampai sampai mau ninggalin bakar laundry kiloan. Bakar laundry gitu. Orang mau bikin dia Dia udah bakar. bakar. Aduh, Orang mau ngelamar kerja, dia iya, bakar absensi. iya, Kan main keren. keren banget ini. Ya, Jadi ini akhirnya sesudah istri ninggalin kerjaan, Mas Yus ninggalin kerjaan, jalan ini. Nah, kan ada masa-masa kita ini yang kemarin itu, aduh, gak karu-karuan waktu peristiwa pandemi itu ya. ya, Nah, waktu pandemi itu gimana Mas proses masa an- pandemi itu apa yang itu terjadi? itu itu salah satu yang menghancurkan, Pak. Menghancurkan apa? Segmen Menghancurkan pasar semuanya atau income. Oh, income. waktu itu kan sudah dua-dua sudah nggak Iya, ngator ya. iya, Terus apa iya. yang terjadi? Kita terjun bebas, Pak, ke bawah. Nah, Gitu. itu kan masih waktu itu apa? Yang masih ada apa? Dua laundry, dua pet shop itu. Dari situ udah mulai hilang tuh, Pak. Kan 2016 sudah hilang laundry, Pak. Mulai beralih. Hab- Pandemi 2019 toh? 2020. 2020. 2020 Habis tapi kan waktu itu sudah habis, habis ya. habis, Habisnya di pandemi itu. habisnya di pandemi. Kita habis. Oh, jadi Nah, makin mantap hatilah untuk fight di general cleaning. generasi ini. Betul. Jadi pada saat kita semuanya itu udah hancur-hancuran, Heeh. tapi gimana caranya kita berpikir kita bisa bangkit dan kita bisa maju. Karena ada juga yang habis waktu itu beberapa di sekitar Tanah Abang itu apa Mhm. segala macam tuh laundry kilonya habis, Iya, habis betul. Tetapi ketika pandemi lewat mereka mulai lagi tetap betul, balik ke laundry kiloan. Hmm, Kalau ini betul. kan enggak. sama sekali Nah, dia lihat lewat gitu nah, ya. Om itu kan enggak
eee, terlepas dari basic-nya laundry kiloan, tapi kan ada hal-hal yang beda kan. Betul. Kalau kita di laundry kiloan tuh kan atau satuan di laundryan biasa nih ceritanya, itu kan, bahan horden tuh nggak Mhm, ini gitu. mhm. Apa ada nggak sih pelatihan khusus untuk general cleaning gitu? A Sebenarnya artinya mahasiswa ikut-ikut pelatihan-pelatihan tertentu nggak untuk tidak, enggak? tidak sama sekali, Pak, Jadi pelatihannya pada belajar waktu di lapangan. di laundry kiloan satuan itu aja dulu? Belajar teknik Heeh, di laundry kiloan itu kita belajar semikalnya sama heeh, belajar karakter bahan karakter kain khusus, kainnya, bahannya. Kita belajar di situ. jadi waktu pindah pindah alam nih, pindah Antara ada dan tiada dong. pindah alam ke wilayah general cleaning, Hmm, itu nggak ikut persiapan pelatihan dulu apa segala macam enggak, mana-mana enggak? enggak. Jadi pengetahuan dan itunya sudah ada di situ, yang lain itu dimain di logika aja? Di logika, semuanya di Mmm, logika. Yang penting kita tahu itu kimianya. Jadi gini, saya setiap belanja ke Indomaret ataupun Alfamart kan ada tuh yang namanya apa sih? alat-alat eh kebersihan itu, Komposisi. Komposisinya. Mhm. komposisi alat kebersihan yang Ya, dibeli. iya betul, Mhm, komposisi chemicalnya, ah, bahan aktifnya. mhm. Saya baca dari situ, Pak. Walaupun tuh ngumpetnya kecil Iya, banget, ya kan. kecil-kecil. Itu saya ngeliat, ini yang lainnya Pakai persentase mikroskop nggak itu, Mas? Lup, Pak, lup lup Kecil, lup lup lup. lup ya kan? Lup. sampai saya gini-gini nih, Pak. Heeh, heeh, Nah, saya ngeliatnya di situ. heeh. Di situ kan tertera tuh kan, misalkan saya sebutin ya Iya Pak, iya, chemical kebersihan. Di heeh, situ kan ada HCl, HCl. di heeh, situ ada hydrofluoric acid, Mhm. heeh, di mana dua-duanya itu ada di dalam dunia laundry sebenarnya. Betul. heeh, Kalau kawan-kawan peka, ini mhm, Mhm. fungsinya apa gitu kan. Nah, Mhm. kita tinggal browsing di Iya. Google mhm, gitu. Sebenarnya bukan hanya cuma buat ngilangin entah itu noda apa, entah itu heeh, noda karat, entah noda heeh, apa. Kita heeh, dari situ pun juga komposisinya kok sama ya buat bersihin lantai seperti itu. oke, Kira ya kita gunakan itu dan kita heeh, trial, trial error gitu. mmm, Terus ada mhm, bahan-bahan lain lagi yang bahan aktif misalkan H2O2 mhm, ya kan mhm, hidrogen Mmm. peroksida gitu Itu kan, hidrogen peroxide. ya kan. Mhm. Nah kita pakai lagi ini bisa fungsinya buat apa? Semua mhm, ilmu kan ada di Ada. Google itu udah kan udah kayak terminal nih. heeh Iya. heeh, Mhm, Sebenarnya kan tinggal kita tinggal cari benang merahnya aja ini betul. kemana. Sama kayak kalau kayak general cleaning gitu kan. mhm, Yang orang kita tarik garis benang merahnya nih ke Mhm, laundry. Orang bilang memutihkan baju pakai apa? mhm, Bakelin. Bakelin itu apa? Klorin. mhm. Klorin itu fungsinya apa ya paling kita cari itunya dulu benang merahnya. Kayak Benang aku merah. rasa gitu kali ya, Om? Betul, heeh, betul nih. Betul dan satu keberanian Nyoba. ke kitanya nyoba. Kita heeh, berani nggak melangkah maju. mmm, Itu termasuk bersihin kaca-kaca kayak rumah-rumah sekarang tuh kan keren-keren, Om, tuh. Mhm, Itu awning itu kan kaca, Pak. Itu masuk mhm, situ nggak? sampai situ. Bersihin mhm, apa, onding. Iya, awning yang kaca gitu-gitu kan ada kan. Iya, Kayak itu, kayak awning kaca itu kan banyak sih, Pak, sekarang. ya kita Bisa bersihin, begitu? bisa kita bersihin. Sampai jamur kaca aja juga kita bisa bersihin. Oh, Jamur kaca itu mmm, bisa di kaca rumah, kaca-kaca gedung mmm, ataupun di kaca mobil. mmm, termasuk Sama kaca kamar mandi yang itu, termasuk yang kayak frozen glass yang suka di eh, kamar mandi gitu. di duit nggak ada jamur ya, Mas, ya? di duit Heeh. Menjamur duitnya dia menjamur. mah. Kalau bisa tuh duit tuh ditanam kayak di jamur, aku cepet Pak nyari bibitnya, Pak. Ngebersihin duit di jamur. Heeh. Jadi sebenarnya sih dari kitanya sih ini. Jadi ninggalin laundry kiloan itu nggak kapok ya, Mas? Enggak, Pak. Malah happy ya? Malah happy. A Buktinya kelihatan tuh. nggak kurang ajar. Emang orang sekarang Orang mah investasi gede-gedean untuk laundry laundry kiloan. kiloan, Iya, sampai staging-stagingan pamer-pamer yang namanya open iya. kitchen. Lah dia songong, ninggalkan laundry kiloan. Iya kan kalau karirnya diterusin sama istrinya mungkin 30, 40 juta dapet tuh sebulan kan. Dia tinggalin pasti karena lipat-lipat kan ya dapat. Lipat-lipat, nggak mungkin enggak, walaupun struggle duluan. Sebenarnya ada satu Om, yang ini nih agak-agak pengen tahu nih. Itu kan mundur nih kita. Eh Horden Pak. Ah,
itu punya teknik sendiri nggak sih Om? Yang segede gaban, sepanjang-panjang itu tuh, Yang 8 nyetrika 8 meter yang tadi. 8 meter itu nyetrikanya. Heeh. Ngebersihinnya satu hal kan, Hmm. ngelicininnya gimana? Ngelicin. Ngelicininnya gimana? Ngelicinnya kita pakai steam uap nih. Tetap Hmm. sama aja seperti di laundry-laundry umumnya. Oh, Cuman sama ya. ada beberapa Nah, strategi yang kita lakukan sih. Untuk Hmm. chemicalnya pembersihannya sama nih sebenarnya. Sama. Cuman kalau di dalam konten itu kan kita ngemasnya eye catching nih. ah, Bikin emosional orang. Hmm. Bikin yang sekali ngeliat tuh wah gitu kan. Gue make nih gitu. Nah, triknya di situ sebenarnya gitu. Terus kalau untuk proses pencuciannya sama seperti kita umumnya nyuci. Masih penasaran itu sekarang masih pakai masang iklan di Google nggak? Kalau di iklan kita lebih makainya di Instagram Oh, jadi gitu. Google Ads-nya udah nggak Google Ads-nya nggak secara organik aja. organik aja Betul, sudah. betul. Awalnya tadi kan di Google Ads kan, Di Google Ads tapi sekarang sudah mulai lebih spesifik di karena masuk ke segmen market tertentu, mm, kelihatannya lebih powerful kalau di Instagram. IG. kenapa milih Instagram? Kan punya channel yang lain nggak? Saya ada channel TikTok, Hmm. terus juga ada Facebook, Hmm. Hmm. terus YouTube saya nggak terlalu banyak main ya. Hmm. Hmm. Saya lebih ke IG. Hmm. Jadi pada saat masuk penawaran harga dari Facebook, dari TikTok dibandingin dengan Instagram, itu lebih lebih masuk Instagram. Ya, karena segmen itu, segmen Se- pemain itu Segmen ya. pemain, betul. Karena ini kan sasarannya sudah levelnya atas gitu kan. Betul, betul, Kalau betul. TikTok kan katanya yang penting viral. Yang penting Yang penting viral, yang viral. penting Rame, fun, merakyat. rame, merakyat. Ya, Dibilang out of the box nggak juga kadang ngaco sih sebenarnya. ya. Dia maunya yang duitnya banyak, bisa bikin keputusan cepat, gitu kan. Dengan tik gitu kan, ketahuan ya duitnya Iya, berapa gitu ya Om ya. Iya, karena rata-rata kalau orang-orang menengah ke atas tuh adanya mainnya di, kalau menurut saya ya, iya Mi, Ya, mainnya di di IG. di Instagram dia. Instagram. Nah itu karyawan gimana Om? Gimana nih? Maksudnya gini ya, mereka kan ikut sama Om, itu kan berkaitan dengan safety dong. Iya, Main-main scaffolding di ketinggian. betul, betul, Itu mereka ada pelatihan khusus kah dari Om Yus betul. atau perekrutannya bagaimana? Ada pelatihan dari saya gitu untuk safety-nya, untuk teknik pekerjaannya, terus apa ya, buat bongkarnya sama masangnya itu, Mi. Khususnya untuk di scaffolding. Itu kan nggak semua bisa. Terus teknik nyetutnya. Mm, Jadi pada saat kita masang buat bersihin kaca ataupun gorden bukan hanya ini stegen naik ke atas, mm, tidak seperti itu. mm, Jadi ada teknik-teknik yang di mana itu biar berdiri kokoh, Hmm, orang naik pun juga nggak goyang. Itu ada teknik hmm. Terus gitu. safety first kan. Safety first Nah, kalau gitu yang ngelatih emang masih langsung. dari saya. Nah, itu kalau pekerjaannya itu lebih banyak yang full time atau yang cabutan? Kan kadang ada Mm-mm. jenis mm. begini yang kontraktual cabutan gitu kan. Betul. Kalau untuk yang apa yang tim kita itu ada 4 tim Yang kita. yang internal. Yang internal. Terus Kalau yang eksternal tapi itu tetap heeh, eksternal Mm, tapi tetap mm. itu ya, tergantung dari kebutuhan. Kalau kita butuh sampai 8 orang, 10 ataupun 11 itu sudah ada. bisa dipanggil Sudah bisa dipanggil. karena sudah langganan gitu. Sudah Ya, langganan Kayak ada freelancernya freelancernya. freelancernya. gitu ya. Iya betul. Jadi Karena kayak itu sebenarnya Pak, PGT. Di PGT tempatnya Om Yus itu kayaknya ada PGT, Apa itu begitu. begitu? penghuni gelap tetap. Jadi karyawan. Oh iya. Di Jadi satu project pernah untuk yang general cleaning ini pernah nangani sampai perlu berapa orang? Tadi kan kalau 8 dengan 4, mm, 12. mm. Pernah nggak perlunya tuh lebih banyak dari itu? Kalau untuk saat ini 11 sudah cukup, Pak. Cukup ya? Ya, sekitar 700 meter 11 orang. 700 meter tuh apa? Eh, Luasnya, Pak, Persegi. persegi. Itu Bisa bersihin apa Om? ditangani. Bisa ditanganin Itu kan ngapain? dulu General Cleaning sama Voles Marmer. Oh, les marmer Hmm, juga. Iya, kita Voles Marmer. Terus nanti apa lagi Om?
Kalau Eh, ngelihat ke depan maksudnya, pertanyaannya Iya, menarik nih. Kalau ngelihat ke terus mau depan, kemana lagi? jangan-jangan general cleaning-nya direncanakan untuk dibakar juga satu Iya, kali. makanya kayaknya nggak dibakar sih, Pak. Hah? kalau itu Gua tidak nggak yakin tuh dibakar, tapi ekspansi. ekspansi. Ekspansi ya? Iya. Apa yang dipikirin? Boleh boleh dong di spill-spill dikit. Iya, Kalau bocoran kayak ujian gitu loh. kalau Nah, untuk saat ini saya mau mencoba yang epoksi, hmm, yang metalik. Epoksi itu itu apa? mainan lain lagi Itu nih. apa, Pak? Bapak tahu nggak tuh Ini binatang apa? ini alam lain lagi katanya. Iya. Itu apa ya? eh Udah nggak ada kaitannya sama laundry dah, udah nggak ada kaitannya sama sekali. sama sekali. Tapi masih ada kaitannya dengan marmer karena itu kan sebelum di epoksi harus dipoles dulu lantainya. Jadi kita nggak bisa obrolin di ngebilas itu. Udah nggak ada laundry-laundrynya. Kepoles gua, Pak. Kalau gitu dia ceritanya kita ngebilas, dia ngepoles kalau gitu. Itu pakai apa lagi itu? Jadi kita ngikutin market sih, Pak, gitu. Jadi Market. Ada permintaan-permintaan ya? eh kalau saya ngelihat Atau masih lihat potensi-potensinya? jarang pemain, Wait, Om. Yang epoksi itu kan ya, Om, yang meja-meja itu jadi kayak dibikin kayak panoramik gitu tuh kan. betul. Hmm. Itu ya? Iya, Kalau aku nggak salah ya. iya itu yang resin art. Ah, oh, itu resin art. Itu Kalau termasuk epoksi. iya itu termasuk Hmm. epoksi, tapi itu yang polyester. Hmm, hmm, hmm. Kalau yang epoksi dia buat lantai. Lantai. Gitu. Jadi lantai apa Dekoratif. dekoratif istilahnya ya? Iya, itu sama kayak di bukan arsitek kalau di YouTube-nya tuh, gitu. Hmm. Dari situ. Jadi nyari market yang beda, market yang sulit, jarang pemain. Kue Hmm. kayaknya masih dimakan berapa orang doang ya. Kayaknya dia emang senangnya kue-kue yang agak-agak eksklusif gitu. Namanya apa tadi, Om? Berlin non eksklusif. Ah, itu kan. Dia pengennya sesuatu yang eksklusif. Udah berlian eksklusif lagi. Padahal Iya, dia main epoksi tuh kagak ada kagak laundrynya. ada laundry. Dia masih berlian laundry Eksklusif. Iya kan harusnya eksklusif. laundrynya dibuang kan, dibakar tuh kata laundrynya tuh. Iya. Kalau untuk epoksi kayaknya nyebrang brand nih. Oh, ganti brand dong ya? Iya, Tapi berlian juga enggak? enggak, Enggak. enggak berlian. Atau Bang Rahmat? Enggak sih. Sesuai dengan kata kunci sih misalnya ngejarnya Mi. Oh iya, ini kan digital nih pikirannya. Jadi namanya Digital, kata kuncinya. namanya harus kata kunci Mi. Iya, supaya ramah search engine gitu. Eh, Sepanjang ngerjain general cleaning, apa yang paling yang nggak nyaman misalnya cek konsumennya kah? Atau hmm, dari tingkat keruwetannya kah? Itu apa ya, Om? hmm. Jadi kita ada pekerjaan general cleaning di daerah apa ya dulu ya, daerah dekat Pejaten sana nih. Mhm, Hmm. Nah itu rumah tuh besarnya bukan main nih. Rumahnya besar banget. Suaminya orang Jepang, istrinya orang lokal. mmm, Nah, eh dari ownernya itu dia mau secara bener-bener bersih dan kayak baru nih. heeh, Dan kita udah coba nggak sanggup. Dia rumah beli rumah second, tapi maunya sampai bersih sampai Sebelum celing ditempati maksudnya. sebelum ditempatin. Oke, Gitu. Jadi menantang tetap sekali. jamur kaca kita bersihin sampai itu bersih gitu. Tapi menurut dia karena ekspektasinya dia tinggi, Tinggi. kita nggak masuk di situ. Hmm. mhm, Gitu. Dan eh, menit-menit kita mau pulang, suaminya suruh bersihin ulang ya kita bersihin. mhm. Hmm. Gitu. Saya pikir kan selesai karena dia udah selesai di suaminya kan. Ternyata besoknya dikomplain lagi sama istrinya. Gitu. Akhirnya dia minta hari ini kita nggak bisa karena bentrok sama jadwal ini. Hmm. Terus kita minta hari ini dia nggak bisa bentrok sama jadwalnya dia yang lain. Hmm. Terus sampai yuk kita mau kapan tanggal berapa dia nggak balas-balas. Ya, akhirnya sisa payment kita nggak dibayar sama dia. Hmm. Dan nilainya senilai motor motor lah itu. Lumayan kalau gitu. Kadang-kadang Itu ekspektasi orang tuh terlalu tinggi kali ya, Pak? Terlalu tinggi. Karena ya, kita main-main di situ kan. Ada nggak sih konsumen yang dia cuma maksud kayak orang buang duit gitu loh, Om. Udah bersih, kayaknya gua udah bersih, bersihin lagi. Ada nggak sih yang begitu? Ada langganan kita tetap. hmm. Gorden dia harganya 850 juta. Gordennya aja harganya 850 juta. 850 juta.
Gorden. Tapi ini sebenarnya ada pertanyaan agak-agak nyindir sih. Agak nyentil dikit gitu, nyentil jidat. Om, kan bersihin horden-horden orang ya. Bersihin kamar mandi orang. Perlakuan sama horden sendiri begitu nggak, Om? Enggak. Nyentil kan, Pak? Gorden saya di rumah cuma saya ikat pakai tali rafia, Pak. Teman-teman dari komunitas kalau main ke rumah saya, Om lu gila lu Om ya, lu ngerjain gorden harganya segitu tinggi-tinggi, lu rumah lu perlu ikat pakai tali rafia. Dan itu bener tuh Pak Andri. Tali rafia. Mama ibunya bilang, Bu bisa nggak sih tukar tambah? So- soalnya ngebersihin rodanya dia nggak dibayar. Jadi males dia lupa gitu Ya, kan. kan itu kebiasaan ya Pak, habit orang-orang laundry kan. Nyuci baju orang katanya ada duitnya. Heeh. Nyuciin baju sendiri, ntar dulu nggak ada waktu, nggak ada duitnya gitu kan. Sampai bikin bracket tuh orang minta tolong bikin bracket, tim itu sampai ngebor-ngebor Pak Andri. Ah, Ngebor-ngebor buat bikin dudukan bracket. berikutnya Kalau di rumah saya belum. cuma pakai paku, pakai tali rafia, sudah jadi. Mungkin juga yang punya rumah yang kita kerjain juga nggak nyangka itu Bu. Eh, Jadi seberapa happy Nah, itu yang ngebakar penting. ngebakar laundry, kemudian menekuni ini, ngelihat prospek ke depan dalam skala 1 sampai 10 seberapa happy sih sekarang? Dari skala 1 sampai 10, 10. happy-nya, Happy-nya 10. happy-nya 10. Heeh. Paling happy itu 10. Berapa happy? 10 Pak. Wih. Wes. Gua besok cari cara bakar laundry gimana caranya ya supaya lebih bahagia. Hah? Kacau ini, kacau ini. Iya Nggak makanya. boleh didengar orang laundry ini nanti. Kacau ini. jadi perang nanti sama lu, Om. Jadi eh, kita sebenarnya main di lautan biru Pak Andre. Gitu. Ya, Dan Blue Ocean ya, strategi. dan lautan biru itu Pemainnya eh, lebih sedikit. pemainnya lebih sedikit. Heeh. Dan salah satunya juga saya kan tidak gitu aktif di komunitas Pak. Mm-mm. Jadi saya memang menyelam Pak. Ini. Saya menyelam sebenarnya. Yalah. Kenapa yang asal datang kemari filosofinya banyak ya? Lari ke sini, kita ngobrol gerumpi, tiba-tiba main filosofi. Tiba-tiba ini pembicaraan panjang banget nah kemana-mana. Dari obrolan ngerumpi kemana-mana. Tapi sih senang-senang aja, Om. Ini baru kali ini loh, Mas. Kita ngedengar orang bahagia ngebakar lo dari kiloannya. Biasanya pada sedih ya, Pak. Iya. Jadi satu lagi waktu kita anjur-anjuran ya Pak Andre, waktu Hmm. zaman COVID itu, Hmm. Mami. Jadi filosofinya gini, yang hilang itu ataupun yang hancur itu kan bisnisnya, Hmm. Hmm. tapi tidak bukan mental pebisnisnya. Hmm. Hmm, Itu. Nih, Berarti ini orang kalau umurnya udah nambah, biasanya larinya ke filosofi nih. Makannya udah kenyang soalnya. Tagihannya udah gede angkanya. Larinya kalau ke orang yang filosofi. tagihannya masih 7.000 per kilo beda Pak Beda, mindsetnya. beda gitu. Lah ini cuman ping gitu kayaknya. Iya. Ini mentalnya tangguh. 7 kali jatuh, 8 kali bangkit. Oh, Lu gitu dia. kucing. Mungkin salah satunya ya. Kayaknya gara-gara kenanya si Bang Rahmat jadi Rahmat kayaknya. kucingnya kemana-mana. Ini panjang banget ini pembicaraan kita ini nggak jelas ini. Ya, Mami Niar nih mesti membuat keputusan. Keputusan apa nih? Kopiku sudah mau habis. Kita beli kopi di Hmm. mana lagi? Apa kita beli kopi yang Starling aja, Pak? Ya, boleh juga. Kita beli Starling aja. Berarti Bapak di sini aja deh aku yang cari atau ngikut. Aku mau cari Starling. Ya, sama-sama lah. Mau ikut Starling nggak, Om? Boleh. Jadi kita Nyambung lagi nanti di Mami Niar Nirmi Channel ya. Nah, kita cari lagi nih gosipannya siapa lagi. Oke. Kayaknya harus dicari orang yang berani bakar-bakar. Tapi Pak aku nggak mau ya Pak. Kalau ada yang main filosofi lagi nanti kejeduk temboknya kebanyakin gue. Udah apa pulang cari Starling kita ya Pak. Ya. Oke.